Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ada seorang yang berusaha membunuh Paus Yohanes Paulus II, sekarang sudah menjadi santu, namanya Ali Akca. Dia berusaha membunuh beliau, tapi tidak berhasil. Tapi hal yang luar biasa, satu saat Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Ali Akca di penjara. Di sini mau ditunjukkan bahwa orang-orang yang di penjara bukanlah orang-orang yang harus disingkirkan dalam hidup. Mereka adalah manusia, gambaran Allah. Mereka harus dicintai, harus dikasihani. Dan Paus Yohanes Paulus II, dia menunjukkan. Memang kemudian Ali Akca masih tetap di penjara, tapi dia merasa terhibur. Padahal dia seorang Muslim, dia merasa terhibur dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan ketika Paus Yohanes Paulus II meninggal, mama dari Ali Akca diperkenankan hadir di Vatikan menyaksikan penguburan dari Paus Yohanes Paulus II. Di sini kita bisa melihat memang ada dosa, memang ada hukuman, tetapi di balik dosa dan hukuman ada cinta, ada kasih. Yang terjadi juga saat ini. Memang tentu orang mengatakan Anda yang ada di sini telah berbuat salah, dan sudahlah, diakui saja, ya, diakui saja. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mencintai Anda, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Anda. Yesus juga pernah menjadi orang hukuman. Cuma bedanya Yesus dihukum tapi tidak bersalah. Itu bedanya. Tapi dia juga mengalami seperti Anda di sini, sebagai orang hukuman. Tetapi tentu harus menjadi seperti Yesus. Hidup kemudian tidak bersalah lagi. Tidak bersalah lagi. Hari ini 44 dari antara kita akan menerima sakramen Krisma. Apa artinya? Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Roh Tuhan. Kita barangkali tidak tahu kalau di penjara ini diperkenankan melihat pertandingan bola kaki, ya, sekarang Piala Eropa, ya. Piala Eropa ada pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Dalam hidup juga kita menyaksikan ada pertandingan juga antara kuasa jahat dan kuasa yang baik. Ada pertandingan, dan siapa yang akan menang? Roh Kudus adalah kuasa yang baik. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus bagaikan bunyi mengungkapkan bahwa kuasa Roh Kudus adalah luar biasa, mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat lain, dosa dan maut. Seringkali di zaman modern ini orang mulai menyaksikan kuasa Allah,
dan lebih terlibat dalam kuasa jahat, sehingga orang berbuat jahat. Orang lebih mengandalkan kekerasan daripada kelembutan. Orang lebih mengandalkan kebencian daripada kebaikan. Orang lebih mengandalkan kesombongan daripada kerendahan hati. Orang lebih mengandalkan dusta daripada kebenaran. Manusia semakin sombong, seolah-olah dia bisa hidup tanpa kuasa Allah, bisa hidup dengan kuasa-kuasa jahat lain. Tapi saudara-saudari, hari ini diwartakan kepada kita ada kuasa Roh Kudus yang mengalahkan segala kuasa lain. Dan ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang menyusahkan kita. Seperti Yohanes Paulus kedua, yang mengampuni ahli Akca. Itu karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Orang yang tidak punya kuasa Roh Kudus senantiasa dendam, senantiasa benci, dan tidak ada pengampunan. Kuasa juga Roh Kudus banyak kali meliputi juga banyak orang Kristen Katolik. Mereka digoda untuk korupsi, apalagi di zaman modern ini, ya, semakin dirasakan biasa-biasa saja kalau korupsi. Tetapi ada banyak orang Katolik mengatakan tidak, saya tidak mau ikut seperti orang lain, saya tetap mau jujur dan benar. Itu karena apa? Itu karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Juga di dalam hidup kita seringkali kita disakiti. Kita seringkali juga berhadapan dengan orang-orang yang senantiasa menolak kita. Menolak. Tetapi banyak orang Katolik karena dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus menerima orang-orang yang menyakitinya, mencintainya, mengampuninya. Atau di dalam hidup kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang semakin kasar, tidak sopan, hidup seperti binatang saja, tidak sopan, kasar, brutal. Tapi ada banyak orang Katolik yang senantiasa hidup dalam kelembutan, senantiasa hidup di dalam keakraban. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus menguasainya. Roh Kudus senantiasa menghantar orang kepada kebaikan. Kebaikan. Karena itu Anda yang berada di lapas ini, percayalah kepada Roh Kudus. Kalau Anda dirasuki oleh Roh Kudus, walaupun Anda dalam penjara ini, Anda akan hidup baik, akan Anda hidup benar. Dan kalau hidup benar, Anda bahagia. Tidak ada orang yang hidup jahat dan bahagia. Itu omong kosong. Omong kosong. Hanya orang yang hidup baik itu bahagia. Walaupun tidak gampang, karena di sekitar kita digoda untuk hidup jahat.
Tetapi saudara-saudari, kalau kita bersatu dengan Roh Kudus, maka kita akan juga berbuat baik. Kita akan membuat hidup kita diwarnai dengan kasih, dan sebagai akibat dari itu kita akan hidup bahagia dan hidup senang. Karena itu saya mengajak kepada kita sekalian, jangan kita putus asa, jangan kita merasa diri rendah, jangan kita merasa diri tersingkir. Tuhan mencintai kita, dan Tuhan mencintai kita terlebih dengan memberi rohnya sendiri kepada kita, tapi dengan tujuan supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita hidup baik, kita hidup benar. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.